Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 2 Desember 2024. Kita memasuki masa Advent, masa penantian akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan-bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya menggambarkan bagaimana orang dari segala ujung bumi akan naik ke gunung Tuhan, merasakan sukacita dan kegembiraan atas rahmat yang mereka terima. Di gunung itulah umat akan bersukacita. Sedangkan pada bacaan Injil, dari Injil kita akan mendengarkan peristiwa iman perwira yang hambanya sakit. Ia datang kepada Yesus dan memohon agar Yesus menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Ketika Yesus menyanggupi dan akan datang ke rumahnya, perwira itu menjawab, "Aku tidak layak untuk menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada prajurit. Kalau aku mengatakan pergi, maka ia pergi. Atau kepada yang lain datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Mendengar itu Yesus heran dan berkata kepada orang-orang yang mengikutinya, "Belum pernah aku jumpai di antara orang Israel iman sebesar ini. Aku berkata kepadamu, orang dari utara dan selatan, timur dan barat akan makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan Allah." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita semua tahu bahwa Yesus datang awalnya untuk bangsa terpilih, bangsa Israel. Namun karena ada penolakan, maka akhirnya keselamatan ditawarkan kepada semua orang. Yesus pernah mengatakan kepada para rasul, "Pergilah kepada domba-domba Israel yang tersesat," atau kepada perempuan yang tidak belas kasihan, tidak layak melemparkan roti yang diberikan anak-anak, melemparkannya kepada anjing. Ini menunjukkan bahwa keselamatan diberikan awalnya kepada bangsa Israel. Namun karena Israel menolak, maka keselamatan ditawarkan kepada semua orang, asalkan
menanggapi dengan tepat. Hari ini kita melihat bagaimana perwira ini sungguh-sungguh beriman. Ia mengerti kalau dia ditaati oleh bawahannya, tentu Yesus akan dapat melakukan apa saja yang dikehendaki. Dan memang demikian. Akhirnya hamba perwira itu sembuh karena iman sang perwira yang begitu kuat. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara-saudaraku terkasih, kita semua juga sudah dipilih menjadi anak-anak Allah lewat pembaptisan. Itu berarti keselamatan ditawarkan kepada kita. Namun masih dituntut, yakni sikap iman yang benar, agar kita nanti boleh ambil bagian dalam pesta di surga bersama Allah dan para kudusnya. Maka pertanyaan kita, bagaimana iman kita ini? Apakah melebihi iman perwira? Ataukah iman kita seperti Israel yang akhirnya tidak mendapatkan kesempatan untuk keselamatan? Menarik kata-kata Yesus kepada orang-orang waktu itu. Belum pernah aku jumpai iman sebesar ini di antara orang Israel, di antara bangsa terpilih. Itu berarti iman perwira ini jauh lebih hebat, jauh lebih kuat dari iman orang-orang Israel. Perwira menyandarkan hidupnya, harapannya kepada Yesus. Sedangkan orang-orang Israel waktu itu menolak Yesus. Sekali lagi pertanyaannya, apakah imanku lebih dari perwira ini? Atau minimal sama, agar kita pun juga mendapatkan keselamatan. Beriman berarti menyandarkan hidup hanya kepada Dia sebagai pegangan. Unggulan hidupku hanyalah pada Yesus Kristus dan bukan kepada yang lain. Mudah-mudahan pengalaman iman perwira ini menjadikan kita semakin mampu untuk menyerahkan hidup hanya kepadanya, sehingga akhirnya kita pun boleh ikut berkumpul dalam kerajaan surga untuk menikmati perjamuan pesta abadi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas teladan iman perwira yang begitu kuat, begitu mendalam, yang menyerahkan hidupnya hanya kepada kehendak-Mu. Buatlah iman kami seperti iman perwira yang benar-benar
mengandalkan Dikau di atas segala-galanya. Tidak menduakan putramu dalam hidup kami. Mendengarkan sabda-sabdanya dan mengikuti kehendaknya. Buatlah kami hanya percaya kepada kehendak-Mu. Semoga iman kami yang kadang lemah Engkau kuatkan, yang jatuh Engkau bangkitkan, yang mandek Engkau dorong, agar akhirnya kami semakin beriman, semakin tangguh, dan semakin kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya mereka tetap mengalami cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh